Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sungguh segala puji hanya milik Allah. Allah yang kita puji, kepada Allah kita memohon pertolongan. Kepada kita memohon ampun. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tak seorang pun dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudaraku yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, pada subuh hari yang berbahagia ini, kita masih diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala umur yang panjang, badan sehat, sehingga kita dapat bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju ke masjid kita masing-masing dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dengan harapan mudah-mudahan amali ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan mungkin kesalahan yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan akan diampuni Allah tabaraka wa ta'ala pada hari ini. Baiklah teman-teman yang berbahagia, kita akan melanjutkan yaitu bab tentang makan di dalam kitab pengajian setahun ini, yang mana pada kemarin kita telah membacakan yaitu pada adab makan yang ketiga. Pada kesempatan subuh hari yang berbahagia ini, yaitu adab makan yang keempat, yang insyaallah tabaraka wa ta'ala kita diberikan kemudahan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Baiklah teman-teman yang berbahagia, ternyata masih ada makan yang sering, adab makan yang sering kita lupakan. Berikut penjelasan di antaranya di dalam kitab ini jelaskan. Yang pertama, makan dengan 3 jari. Ka'ab bin Malik radhiyallahu an berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bisalasi asabi'a wa yal'aqu yadahu qabla an yaghsiluha. Rasulullah SAW makan dengan 3 jari. Beliau menjilat tangannya sebelum mencucinya. Hadis riwayat Muslim. Jadi sebelum makan juga dicuci tangan kita bersih-bersih. Jadi setelah makan, jadi 3 tangan ini, jari ini oleh Rasulullah dijilat, diberikan contoh kepada kita dibersihkan. Jadi makan tidak ada yang tersisa pada tangan atau jari kita sebelum mencucinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, menjilat jari jemari dan piring. Jabir radhiyallahu berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bilaqil asabi'i was-sahfati wa qala innakum la tadru nabi ayya ta'amikum barakah. Bahwasanya Nabi SAW memerintahkan untuk menjilat jari, jemari, tangan, dan piring. Beliau bersabda, sesungguhnya kalian tidak mengetahui di mana letak berkahnya makanan kalian. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah, diberikan oleh Rasulullah contoh, yaitu menjilat jari, jemari ini, habis kita makan ini, dan piring. Piring tidaklah kita jilat ya teman-teman ya. Mungkin kita ambillah sisa-sisa makan yang ada di piring itu. Mungkin ada nasi 1-2 biji begitu teman-teman. Kita bersihkan. Jadi tidak ada yang tersisa di dalam piring itu. Hadis riwayat Muslim. Karena kata Rasulullah, kita tidak mengetahui di mana letak berkah
makanan yang kita makan tersebut. Nah, makanya Rasulullah tidak ada meninggalkan satu biji pun makan yang ada di piring beliau. Jadi kalaulah ini piring misalkan, jadi setelah kita jari-jari kita ini yang ada sisa makan, mungkin kita makan pakai tangan ya teman-teman. Jadi ada tersisa makanan nasi-nasi yang sekitar tangan kita, kita bersihkan. Dan juga piring, mungkin tidak kita jilat ya teman-teman, mungkin kita ambil. Karena kita kan makanan kita kan nasi ataupun bahan pokok kita kan makanan pokok kita nasi ataupun beras. Ya, beras kita masak menjadi nasi. Jadi yang ketiga, jika makanan terjatuh, bersihkan kata Rasulullah, kemudian makan. Anas radhiyallahu anhu berkata, Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu salasa qala idza saqatat luqmatu ahadikum fal yumits anha aza wal ya'kulha wala yada'a li syaitan wa amarana anna naslutal qas'ata qala fa innakum la tatruna fi ayya ta'amikum al-barakah. Bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika selesai makan beliau menjilat ketiga jari tangannya. Anas berkata, beliau bersabda, jika suapan makanan salah seorang di antara kalian jatuh, ambillah kembali lalu bersihkan kotorannya dan makanlah, serta jangan membiarkannya dimakan setan. Dan beliau menyuruh kami untuk menjilat piring. Beliau bersabda, karena kalian tidak tahu di mana makanan kalian yang ada berkahnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi merupakan adab dalam makan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah menjilat sisa-sisa makan pada jari-jari dan bersihkan sisa-sisa makan yang ada pada nampan ataupun piring. Ya, kalau kita pakai sendok ya, di dalam sendok itu tidak ada yang tersisa. Kalau kita pakai tangannya, tidak ada yang tersisa di tangan kita. Karena di zaman sekarang kita kebanyakan memakai sendok makannya teman-teman. Tapi juga demikian, sama dengan kita makan pakai tangan. Kita tidak ada yang tersisa di sendok itu dan di piring yang kita makan. Juga termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam makan ialah makan dengan menggunakan 3 jari. Kalau kita pakai tangan yang 3 jari ini. Artinya kita terbiasa makan semua jari ini teman-teman. Tapi sebenarnya 3 jari ini yang diperintahkan oleh Rasulullah. Jadi tidak persoalan. Jadi beliau juga merintahkan jika ada makan yang jatuh ke bawah. Jadi untuk diambil lalu dibersihkan dan dimakan. Jadi kalau adalah nasi atau 1 biji jatuh itu ya kita ambil aja. Hanya di rumah kita kan tidak kotor, bersih. Tapi kalau di restoran atau di mana kita makan, ya dapat ya kita bersihkan dulu kita makan. Gitu teman, ini adab yang diberikan oleh Rasulullah SAW sehingga tidak ditinggalkan untuk setan. Jadi makanan yang kita terjatuh tadi kalau kita tidak kita ambil itu dimakan oleh setan. Jadi itu merupakan penjelasan dari Rasulullah SAW yang mungkin sampai hari ini kita tidak pernah mengetahui adab makan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kadang-kadang kalau kita makan sisa-sisa makanan hampir di sekitar nampan kita atau piring kita banyak nasi-nasi, lauk kadang-kadang. Itu juga termasuk ya mubazir teman-teman. Baiklah teman-teman yang berbahagia, adapun hikmah dari untaian hadis yang ana bacakan tadi di atas, yang pertama kita dianjurkan makan dengan menggunakan 3 jari. Mungkin kita terbiasa makan, padahal yang masuk itu 3 jari. Kalau 5 jari ini memang betul. Yang 3 jari ini sebenarnya masuk ini karena kita makan pakai terbiasa dengan 5 jari ya teman-teman. Yang kedua dianjurkan menjilat jari-jari setelah selesai makan. Ya, setelah makan ada sisa nasi. Nah, ya, teman-teman. Karena kita kadang-kadang tidak terbiasa. Teman-teman. Sebenarnya kalau kita terbiasa melakukan sunnah-sunnah seperti ini yang telah diajarkan Rasulullah, sungguh sangat-sangatlah kita mengikuti cara hidup beliau.
Yang ketiga, dianjurkan bersihkan sisa makan pada nampan, pada piring tadi. Mungkin kita tidak pakai jilat teman-teman ya. Mungkin kita makan, bisa kita ambil karena nasi itu tidaklah sekecil uh, makanan yang lain. Mungkin teman-teman bisa kita ambil pakai tangan kita atau pakai sendok kita bersihkan. Jadi tidak ada yang tersisa. Yang keempat, dianjurkan mengambil kembali makan yang jatuh dan memakannya lagi setelah dibersihkan. Jadi anjuran Rasulullah itu kalau ada makan yang terjatuh, mungkin ada kadang-kadang kita makan yang terjatuh ya belum 5 menit kita kan kita ambil, kita makan. Kalau itu bersih ya tidak masalah. Ini perintah Rasulullah, itu salah satu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita ikuti teman-teman. Ini hal sepele saja. Masalah makan saja diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam macam mana cara makan supaya makanan tidak mubazir, supaya makanan kita tidak untuk syaitan. Jadi itu tadi ada beberapa adab makan yang mungkin kemarin adab pertama, kedua, ketiga, ini merupakan adab yang terakhir teman-teman, adab makan yang terakhir yang ana bacakan kepada teman-teman. Insyaallah tabaraka wa taala bagi teman-teman yang mengikuti channel YouTube anak ini mudah-mudahan selalu mengikuti, ada manfaat bagi kita semua walaupun sedikit tapi bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini, amal ibadah yang kita lakukan pada hari ini diterima oleh Allah tabaraka wa taala, dan mungkin segala dosa-dosa yang kita lakukan baik kita sengaja maupun tidak sengaja pada hari ini akan diampuni oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian yang dapat Anda sampaikan, lebih dan kurang Anda mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.